Hai semuanya. Di dunia yang ribut ini, semua orang ingin didengar, tapi sedikit yang benar-benar tahu kapan harus diam. Padahal, tidak semua yang diucapkan membawa nilai, dan tidak semua keheningan berarti kalah. Diam adalah emas, adalah kalimat yang sering kita dengar sejak kecil. Tapi ironisnya, justru jarang benar-benar dipahami maknanya. Banyak orang mengira diam berarti lemah, takut, atau tidak punya argumen. Ada juga yang menganggap diam hanyalah pilihan orang yang kalah dalam perdebatan. Padahal, jika kita mau jujur dan menelaah lebih dalam, diam justru sering menjadi bentuk kendali diri yang paling tinggi. Di tengah dunia yang semakin bising, di mana opini berseliweran tanpa saring, kemampuan untuk memilih diam bukanlah tanda kekurangan, melainkan tanda kedewasaan. Diam bukan berarti tidak berpikir, justru sebaliknya. Diam sering lahir dari proses berpikir yang panjang dan matang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering tergoda untuk selalu merespons. Ada pesan masuk, langsung dibalas. Ada komentar menyakitkan, langsung ditanggapi. Ada perbedaan pendapat sedikit saja, emosi langsung naik dan mulut ingin menang sendiri. Padahal, tidak semua hal membutuhkan reaksi cepat. Tidak semua kata pantas dijawab dengan kata. Disinilah definisi diam sebagai emas mulai terasa relevansinya. Dia memberi ruang bagi akal untuk mendahului emosi. Dia memberi waktu agar hati tidak dikuasai amarah sesaat. Ketika kita diam, kita sebenarnya sedang memberi jeda antara stimulus dan respons. Dan di jeda itulah kualitas diri kita diuji. Diam yang benar bukanlah diam karena takut atau tidak berani. Diam yang benar adalah diam yang disadari. Diam karena kita tahu, jika berbicara sekarang, yang keluar bukan kebijaksanaan, melainkan ego. Diam karena kita sadar, tidak semua orang datang untuk berdialog, sebagian hanya ingin menang. Dalam kondisi seperti itu, berbicara panjang lebar justru hanya menguras energi dan memperpanjang konflik. Diam menjadi bentuk perlindungan diri, bukan pelarian. Kita memilih diam bukan karena kalah, tetapi karena tidak ingin turun ke level yang sama. Banyak konflik besar justru berawal dari ketidakmampuan untuk diam. Kata-kata yang seharusnya ditahan malah dilepaskan. Kalimat yang seharusnya dipikirkan matang-matang malah diucapkan dalam keadaan emosi. Akibatnya, luka tercipta, hubungan rusak, dan penyesalan datang belakangan. Kita semua pasti pernah mengalaminya, momen ketika mulut lebih cepat daripada pikiran, dan setelah itu kita berharap waktu bisa diputar ulang. Disinilah diam menunjukkan nilainya. Diam adalah rem sebelum kecelakaan. Diam adalah pagar sebelum kita jatuh lebih jauh. Namun, penting juga dipahami bahwa tidak semua diam adalah emas. Ada diam yang justru beracun, yaitu diam yang lahir dari pembiaran terhadap ketidakadilan. Diam karena malas berpikir, atau diam karena tidak mau bertanggung jawab. Diam seperti ini bukanlah emas, melainkan karat yang perlahan merusak diri sendiri dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, definisi diam yang benar perlu ditegaskan. Diam yang bernilai adalah diam yang dipilih secara sadar, bukan diam yang terpaksa, atau diam yang penuh ketakutan. Dalam banyak situasi, diam justru membuat pesan lebih kuat. Ketika seseorang memancing emosi kita dengan kata-kata kasar, dan kita memilih diam, seringkali itu lebih menusuk daripada balasan apapun. Dia menunjukkan bahwa kita tidak mudah dikendalikan. Dia menunjukkan bahwa harga diri kita tidak bergantung pada pengakuan atau persetujuan orang lain. Kita tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka yang tidak berniat memahami. Keheningan kita menjadi pernyataan sikap yang jelas tanpa perlu satu kata pun. Di era media sosial, konsep diam adalah emas menjadi semakin relevan. Setiap orang punya panggung, setiap orang bisa bicara, dan setiap orang merasa opininya penting. Akibatnya, banyak kata dihamburkan tanpa tanggung jawab. Komentar ditulis tanpa empati, tuduhan dilempar tanpa data, dan emosi dilampiaskan tanpa peduli dampaknya. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan untuk tidak ikut-ikutan bersuara adalah bentuk kebijaksanaan yang langka. Dia menjadi filter alami agar kita tidak tenggelam dalam kebisingan yang tidak produktif. Ketika kita belajar diam, kita juga belajar mendengar. Banyak orang ingin didengar, tapi sedikit yang benar-benar mau mendengarkan. Padahal, mendengar adalah pintu menuju pemahaman. Dengan diam, kita memberi ruang bagi orang lain untuk mengekspresikan pikirannya.
Kita bisa menangkap maksud di balik kata-kata mereka, bukan hanya bunyinya. Dari situ, respons yang tepat bisa lahir, atau justru kita sadar bahwa tidak perlu merespons sama sekali. Dia mengajarkan kita bahwa tidak semua percakapan harus dimenangkan, karena tidak semua percakapan layak diperjuangkan. Diam juga mengajarkan kerendahan hati. Ketika kita tidak terburu-buru berbicara, kita mengakui bahwa mungkin kita belum tahu segalanya. Kita memberi kesempatan bagi diri sendiri untuk belajar, mengamati, dan memperbaiki sudut pandang. Dalam diam, ego perlahan dilunakkan. Kita tidak lagi merasa harus selalu benar, harus selalu unggul, atau harus selalu terlihat pintar. Kita mulai memahami bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa sering kita bicara, melainkan oleh kualitas sikap dan keputusan kita. Jika ditelusuri lebih dalam, diam sebenarnya adalah keterampilan mental dan emosional yang tidak semua orang miliki. Banyak orang bisa berbicara panjang lebar, tetapi kesulitan menahan diri untuk tidak bicara. Padahal, menahan diri seringkali jauh lebih sulit daripada meluapkan apa yang ada di kepala. Dia membutuhkan kekuatan batin, karena kita harus berhadapan dengan dorongan internal untuk membela diri, menjelaskan, atau membuktikan sesuatu. Ketika kita mampu menahan dorongan itu, disitulah emasnya diam terlihat jelas. Dalam hubungan antar manusia, diam sering menjadi penyeimbang yang sehat. Saat emosi sedang tinggi, kata-kata mudah berubah menjadi senjata. Nada suara meninggi, pilihan kata menjadi tajam, dan niat baik pun bisa disalahpahami. Dalam kondisi seperti ini, diam bukan berarti menghindar, melainkan memberi waktu agar emosi meredah. Ketika suasana sudah lebih tenang, pembicaraan bisa dilakukan dengan kepala dingin. Diam di awal justru membuka jalan bagi komunikasi yang lebih jujur dan dewasa di kemudian hari. Banyak dari kita dibesarkan dengan keyakinan bahwa jika tidak membela diri, berarti kita salah. Akibatnya, setiap kritik dianggap serangan, setiap perbedaan pendapat dianggap ancaman. Padahal, tidak semua kritik perlu dibalas, dan tidak semua perbedaan harus dipertentangkan. Dengan diam, kita bisa memilah mana kritik yang perlu direnungkan dan mana yang bisa diabaikan. Kita belajar membedakan antara masukan yang membangun dan komentar yang hanya ingin menjatuhkan. Dia memberi kita jarak emosional agar tidak bereaksi secara impulsif. Diam juga berkaitan erat dengan kebijaksanaan dalam memilih pertempuran. Hidup ini penuh dengan potensi konflik, tetapi energi kita terbatas. Jika semua hal ditanggapi, kita akan kelelahan sendiri. Dengan memilih diam pada hal-hal kecil yang tidak penting, kita menyimpan energi untuk hal-hal yang benar-benar bernilai. Kita tidak lagi terjebak dalam drama yang tidak membawa manfaat. Diam menjadi strategi untuk menjaga fokus dan kesehatan mental. Ada kalanya diam menjadi bentuk kepercayaan diri yang paling nyata. Orang yang benar-benar yakin dengan dirinya tidak merasa perlu menjelaskan segalanya. Mereka tahu siapa diri mereka dan apa yang mereka perjuangkan. Tuduhan tanpa dasar tidak menggoyahkan mereka, dan penilaian dangkal tidak mengubah arah hidup mereka. Diam mereka bukan kosong, tetapi penuh dengan keyakinan. Keheningan itu berbicara lebih lantang daripada 1000 pembelaan. Namun, penting untuk menegaskan bahwa diam bukan berarti memendam. Diam yang sehat adalah diam yang disertai kesadaran dan pengolahan emosi, bukan penekanan. Memendam perasaan tanpa pernah diolah justru bisa meledak di kemudian hari. Diam yang bernilai adalah diam yang memberi waktu untuk memahami diri sendiri, lalu memilih waktu dan cara yang tepat untuk berbicara jika memang diperlukan. Dengan begitu, diam tidak berubah menjadi beban, melainkan menjadi proses. Dalam konteks sosial, diam sering disalahartikan sebagai ketidakpedulian. Padahal, ada perbedaan besar antara tidak peduli dan memilih untuk tidak bereaksi. Kita bisa peduli tanpa harus selalu bersuara. Kita bisa memahami tanpa harus menyetujui. Dia memungkinkan kita menjaga hubungan tanpa harus mengorbankan prinsip. Kita tidak perlu selalu membuktikan kepedulian melalui debat atau argumen yang panjang. Diam juga memberi ruang bagi refleksi. Dalam keheningan, kita bisa meninjau kembali tindakan, kata-kata, dan pilihan hidup kita. Kita bisa bertanya pada diri sendiri,
Apakah yang kita lakukan selama ini sudah sejalan dengan nilai yang kita yakini? Tanpa diam, hidup akan terasa seperti lari tanpa henti, tanpa sempat melihat kemana arah tujuan kita. Diam menjadi jeda yang menyadarkan. Ketika kita terbiasa diam, kita juga menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Kita lebih mudah menangkap bahasa tubuh, nada suara, dan konteks yang sering terlewat jika kita terlalu sibuk berbicara. Kepekaan ini membuat kita lebih bijak dalam bersikap. Kita tidak lagi asal menilai, tidak mudah menyimpulkan, dan tidak cepat menghakimi. Diam menumbuhkan empati secara alami. Pada akhirnya, diam adalah alat, bukan tujuan. Ia digunakan untuk menjaga keseimbangan, bukan untuk menghilang. Ketika digunakan dengan tepat, diam bisa menyelamatkan banyak hal, mulai dari hubungan, reputasi, hingga ketenangan batin. Itulah sebabnya diam disebut emas, bukan karena ia selalu indah, tetapi karena nilainya sering baru terasa setelah kita benar-benar mempraktikannya. Dalam dunia yang serba cepat ini, diam sering terasa tidak produktif. Kita diajarkan untuk aktif, responsif, dan selalu punya pendapat. Akibatnya, keheningan dianggap sebagai kekosongan. Padahal, justru di dalam diam sering lahir pemahaman yang paling jernih. Ketika kita berhenti sejenak dari kebisingan, pikiran punya kesempatan untuk menyusun ulang informasi, emosi punya ruang untuk stabil, dan intuisi punya kesempatan untuk berbicara. Diam juga membantu kita mengenali batas. Tidak semua pertanyaan perlu dijawab, tidak semua masalah perlu kita ikut campuri. Dengan diam, kita belajar menghormati batas orang lain, sekaligus batas diri sendiri. Kita tidak merasa harus selalu terlibat dalam urusan yang bukan tanggung jawab kita. Sikap ini bukan egois, melainkan sehat. Kita menjaga diri agar tidak kelelahan secara mental dan emosional. Dalam banyak situasi, diam justru mempercepat penyelesaian masalah. Ketika semua pihak berhenti bicara sejenak, suasana menjadi lebih kondusif untuk berpikir. Solusi yang muncul pun cenderung lebih rasional dan adil. Sebaliknya, ketika semua orang ingin bicara bersamaan, masalah justru semakin rumit. Dia menjadi ruang bersama untuk menurunkan tensi dan mencari titik temu. Ada kekuatan besar dalam diam yang konsisten. Orang-orang yang terbiasa menjaga ucapannya cenderung lebih dipercaya. Ketika mereka berbicara, kata-katanya diperhatikan karena tidak dihamburkan sembarangan. Ini berbeda dengan orang yang terlalu sering bicara tanpa arah, yang lama-kelamaan suaranya kehilangan bobot. Dia membangun reputasi tanpa perlu usaha berlebihan. Diam juga melatih kesabaran. Dalam proses menahan diri untuk tidak langsung bereaksi, kita belajar mengelola ketidaknyamanan. Kita belajar bahwa tidak semua rasa tidak enak harus segera dihilangkan. Kesabaran ini berdampak luas, mulai dari cara kita menghadapi kritik, kegagalan, hingga konflik. Kita menjadi lebih tahan banting dan tidak mudah goyah oleh hal-hal sepele. Bagi banyak orang, tantangan terbesar dalam diam adalah menghadapi asumsi orang lain. Ketika kita diam, orang bisa menafsirkan macam-macam. Ada yang mengira kita setuju, ada yang mengira kita tidak peduli, ada juga yang mengira kita kalah. Namun jika kita terlalu sibuk meluruskan semua asumsi itu, kita justru kehilangan esensi dari diam itu sendiri. Dia mengajarkan kita bahwa tidak semua penilaian orang lain perlu dikoreksi. Dalam perjalanan hidup, kita akan menemukan bahwa banyak hal selesai dengan sendirinya tanpa perlu campur tangan kita. Isu yang hari ini terasa besar, besok bisa jadi tidak relevan. Dengan diam, kita memberi kesempatan pada waktu untuk bekerja. Kita tidak menambah kerumitan dengan reaksi impulsif. Kita membiarkan hal-hal yang memang tidak penting berlalu dengan sendirinya. Diam juga memperdalam hubungan kita dengan diri sendiri. Ketika tidak sibuk berbicara atau bereaksi, kita bisa lebih jujur pada perasaan sendiri. Kita bisa mengenali apa yang sebenarnya kita butuhkan, bukan apa yang ingin kita tampilkan. Kejujuran ini menjadi fondasi bagi keputusan-keputusan yang lebih sehat. Kita tidak lagi hidup berdasarkan tekanan eksternal, tetapi berdasarkan pemahaman internal. Dalam konteks spiritual dan filosofis, diam sering dipandang sebagai pintu kebijaksanaan. Banyak pemahaman mendalam lahir bukan dari diskusi panjang, melainkan dari perenungan yang sunyi. Keheningan memungkinkan kita melihat gambaran besar, melampaui hiruk-pikuk keseharian. Dari situ, kita bisa menempatkan masalah pada porsi yang tepat, tidak membesar-besarkan hal kecil, dan tidak meremehkan hal penting.
Diam juga mengajarkan keikhlasan. Kita tidak selalu mendapatkan pengakuan atas sikap diam kita. Bahkan seringkali diam tidak terlihat dan tidak dihargai. Namun justru disitulah nilainya. Kita melakukan sesuatu bukan untuk dipuji, tetapi karena itu benar dan perlu. Keikhlasan ini membuat kita lebih ringan menjalani hidup, karena tidak bergantung pada validasi eksternal. Pada akhirnya, diam adalah bentuk komunikasi yang paling halus namun paling kuat. Ia tidak memaksa, tidak menggurui, dan tidak menekan. Diam hanya hadir, namun kehadirannya terasa. Ketika digunakan dengan bijak, dia menjadi bahasa yang dipahami tanpa perlu diterjemahkan. Memahami definisi diam adalah emas yang benar, berarti memahami kapan diam menjadi pilihan terbaik dan kapan berbicara memang diperlukan. Keseimbangan inilah yang menjadi kunci. Diam bukan tentang membungkam diri selamanya, melainkan tentang memilih momen yang tepat. Ketika kata-kata bisa membawa kebaikan, kejelasan, dan keadilan, berbicara adalah tanggung jawab. Namun ketika kata-kata hanya akan memperkeruh keadaan, diam adalah kebijaksanaan. Kita semua hidup di tengah perbedaan karakter, nilai, dan sudut pandang. Tidak mungkin semua orang sepakat dalam segala hal. Dengan diam, kita belajar hidup berdampingan tanpa harus selalu sejalan. Kita menghormati perbedaan tanpa harus mengorbankan keyakinan. Sikap ini menciptakan kedamaian, baik di dalam diri maupun dalam hubungan sosial. Diam juga membantu kita menjaga integritas. Ketika kita tidak ikut menyebarkan gosip, tidak terlibat dalam fitnah, dan tidak menambah kebisingan yang tidak perlu, kita menjaga nilai diri kita sendiri. Integritas ini mungkin tidak langsung terlihat, tetapi dalam jangka panjang, ia membentuk karakter yang kokoh. Orang-orang seperti ini mungkin tidak selalu populer, tetapi mereka dihormati. Dalam dunia kerja, pertemanan, dan keluarga, diam sering menjadi penyeimbang yang menyelamatkan banyak situasi. Ketika emosi memuncak, satu orang yang memilih diam bisa menurunkan eskalasi. Ketika suasana panas, satu keheningan bisa menjadi jeda yang menyadarkan. Kita tidak pernah tahu, diam kita hari ini mungkin menjadi titik balik bagi sesuatu yang lebih besar. Diam juga mengajarkan kita untuk tidak mengambil segalanya secara personal. Tidak semua ucapan orang lain ditujukan untuk menyerang kita. Dengan diam, kita memberi ruang untuk perspektif yang lebih luas. Kita tidak langsung bereaksi dari luka, tetapi dari pemahaman. Sikap ini membuat hidup terasa lebih ringan, karena kita tidak membawa beban emosi yang tidak perlu. Seiring waktu, kita akan menyadari bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak kita bicara, tetapi seberapa bijak kita bersikap. Diam adalah bagian penting dari kebijaksanaan itu. Ia mengajarkan kita untuk memilih, menyaring, dan menimbang. Dalam diam, kita menemukan kekuatan untuk tidak selalu bereaksi. Dan dari situlah kedewasaan tumbuh. Ketika kita mempraktikkan diam yang benar, kita juga memberi contoh bagi orang lain. Tanpa perlu ceramah atau nasihat panjang, sikap kita sudah berbicara. Orang-orang di sekitar kita mungkin tidak langsung menyadarinya, tetapi mereka merasakannya. Keheningan yang tenang seringkali lebih menenangkan daripada kata-kata penghiburan yang kosong. Diam bukan berarti pasif, tetapi reflektif. Bukan berarti menyerah, tetapi strategis. Bukan berarti kosong, tetapi penuh makna. Dengan pemahaman ini, kita tidak lagi melihat diam sebagai kelemahan, melainkan sebagai pilihan sadar yang lahir dari kekuatan batin. Pada akhirnya, definisi diam adalah emas yang benar terletak pada kesadaran. Kesadaran akan diri sendiri, kesadaran akan situasi, dan kesadaran akan dampak dari setiap kata yang kita ucapkan. Ketika kesadaran ini hadir, diam menjadi alat yang sangat berharga. Ia menjaga kita dari penyesalan, memperdalam hubungan, dan menenangkan jiwa. Di dunia yang terus mendorong kita untuk bersuara, memilih diam adalah bentuk keberanian yang sunyi. Keberanian untuk tidak ikut arus,
keberanian untuk menjaga diri, dan keberanian untuk menempatkan kebijaksanaan di atas ego. Dalam keberanian itulah, emas dari diam benar benar-benar bersinar. Ketika kita semakin dewasa, kita mulai menyadari bahwa tidak semua keheningan terasa nyaman. Ada diam yang menenangkan, tetapi ada juga diam yang membuat gelisah. Perbedaannya terletak pada kesadaran di baliknya. Diam yang lahir dari pemahaman membuat hati terasa lapang, sementara diam yang lahir dari keterpaksaan membuat dada terasa sesak. Karena itu, memahami diam adalah proses yang tidak instan. Kita belajar dari pengalaman, dari kesalahan, dan dari penyesalan yang pernah terjadi akibat terlalu banyak bicara. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang menuntut reaksi cepat. Ada tekanan untuk segera menjawab, memberi sikap, atau mengambil posisi. Jika tidak, kita dianggap lambat, tidak peduli, atau tidak kompeten. Padahal banyak keputusan buruk lahir justru karena tergesa-gesa. Diam sejenak memberi kita kesempatan untuk berpikir lebih jernih, mempertimbangkan dampak jangka panjang, dan tidak terjebak pada dorongan sesaat. Diam menjadi ruang aman sebelum kita melangkah. Kita semua pasti pernah berada dalam situasi di mana kata-kata terasa menumpuk di kepala, ingin keluar, ingin didengar. Namun tidak semua yang ingin diucapkan perlu disampaikan. Ada kalanya mengungkapkan semuanya justru membuka celah konflik baru. Diam dalam kondisi seperti ini bukan berarti membohongi diri, tetapi memilih waktu yang lebih tepat. Kita tidak menyangkal perasaan, kita hanya menunda ekspresinya sampai situasi lebih memungkinkan. Diam juga mengajarkan kita tentang ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Ketika kita tidak merasa harus selalu bereaksi, hidup terasa lebih stabil. Kita tidak mudah terpancing oleh provokasi, tidak mudah terseret oleh drama, dan tidak mudah goyah oleh opini orang lain. Ketenangan ini bukan berarti apatis, melainkan hasil dari pengendalian diri yang matang. Kita tetap peduli, tetapi tidak larut. Dalam interaksi sosial, diam sering menjadi cermin yang memantulkan sikap orang lain. Ketika kita diam, karakter asli orang di hadapan kita sering muncul dengan sendirinya. Ada yang terus bicara tanpa arah, ada yang mulai gelisah, ada juga yang justru merenung. Dari situ kita bisa memahami banyak hal tanpa harus bertanya. Diam memberi kita informasi yang tidak bisa diperoleh dari percakapan biasa. Ada kekuatan dalam tidak menjelaskan diri secara berlebihan. Ketika kita terlalu sering menjelaskan, tanpa sadar kita memberi kendali pada penilaian orang lain. Kita ingin dipahami, diterima, dan dibenarkan. Padahal tidak semua orang memiliki niat baik untuk memahami. Dengan diam, kita menarik kembali kendali itu. Kita tidak lagi sibuk mengelola persepsi orang lain, tetapi fokus menjaga nilai diri sendiri. Diam juga membantu kita berdamai dengan ketidaksempurnaan. Kita tidak harus selalu punya jawaban untuk semua hal. Ada pertanyaan yang memang belum saatnya dijawab. Ada masalah yang butuh waktu untuk terurai. Dengan diam, kita menerima keterbatasan sebagai bagian dari proses. Kita tidak memaksakan kepastian di tengah ketidakpastian. Seiring waktu, kita akan melihat bahwa banyak hal yang dulu terasa mendesak ternyata tidak sepenting itu. Banyak konflik yang dulu ingin kita menangkan ternyata tidak membawa dampak berarti. Dari situ kita belajar bahwa diam seringkali adalah pilihan paling bijak. Bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita sudah cukup dewasa untuk memilih. Diam yang benar juga berkaitan erat dengan kemampuan mengenali niat di balik percakapan. Tidak semua orang yang mengajak bicara ingin mencari solusi. Ada yang ingin melampiaskan emosi, ada yang ingin mencari pembenaran, dan ada pula yang hanya ingin memancing reaksi. Ketika kita peka terhadap niat ini, kita bisa menentukan apakah berbicara akan membawa kebaikan atau justru memperpanjang masalah. Dalam banyak kasus, diam adalah jawaban paling jujur. Dalam kehidupan modern, kita sering dibanjiri informasi dan opini. Setiap hari ada saja hal yang memancing emosi, dari berita, komentar, hingga perdebatan yang tidak ada ujungnya. Jika semua ditanggapi, pikiran kita akan penuh dan lelah. Diam menjadi cara untuk menyaring mana yang layak masuk dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Kita tidak harus terlibat dalam setiap isu untuk menjadi manusia yang peduli. Diam juga mengajarkan kita tentang ritme hidup. Tidak semua harus cepat, tidak semua harus sekarang. Ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu untuk dipahami. Dengan memberi ruang pada keheningan, kita memberi kesempatan pada diri sendiri untuk tumbuh secara alami. Kita tidak memaksakan perubahan, tetapi membiarkannya terjadi dengan lebih sehat. Dalam hubungan yang dekat, diam sering menjadi ujian terbesar. Ketika ada kesalahpahaman, keinginan untuk langsung meluruskan sangat kuat.
Namun berbicara dalam keadaan emosi justru sering memperkeruh keadaan. Diam sejenak memberi waktu untuk menenangkan diri, agar ketika berbicara, yang keluar adalah niat baik, bukan kemarahan. Dari sini, kualitas komunikasi meningkat, bukan menurun. Diam juga melatih kepekaan terhadap diri sendiri. Ketika kita tidak sibuk merespons dunia luar, kita bisa mendengar suara batin dengan lebih jelas. Kita bisa merasakan kelelahan sebelum jatuh sakit, mengenali kegelisahan sebelum berubah menjadi stres, dan memahami kebutuhan diri sebelum terlambat. Kepekaan ini adalah bentuk kepedulian yang paling dasar. Banyak orang takut diam karena merasa tidak produktif. Padahal diam sering menjadi fondasi dari produktivitas yang sehat. Pikiran yang tenang lebih mudah fokus, emosi yang stabil lebih mudah diarahkan. Dari diam, lahir keputusan yang lebih tepat, tindakan yang lebih terukur, dan hasil yang lebih berkelanjutan. Diam juga mengajarkan kita untuk tidak selalu mencari validasi. Ketika kita tidak tergesa-gesa membagikan pendapat atau pencapaian, kita belajar menikmati proses tanpa sorotan. Kepuasan tidak lagi datang dari pengakuan orang lain, tetapi dari kesadaran bahwa kita melakukan hal yang benar. Ini membuat kita lebih tahan terhadap kekecewaan. Dalam banyak situasi, diam justru membuka pintu empati. Ketika kita berhenti bicara dan mulai mendengar, kita memberi ruang bagi orang lain untuk merasa dihargai. Kita tidak memotong cerita mereka, tidak menghakimi sebelum selesai, dan tidak memaksakan sudut pandang. Sikap ini membangun kepercayaan dan kedekatan yang lebih dalam. Pada akhirnya, diam adalah bentuk komunikasi yang jujur. Ia tidak dibungkus kata-kata manis, tidak dipoles argumen panjang. Diam hanya hadir apa adanya. Dan justru karena kesederhanaannya, diam sering menyentuh lebih dalam daripada kata-kata yang disusun dengan rapi. Semakin sering kita mempraktikkan diam yang sadar, semakin jelas perbedaannya dengan diam yang lahir dari ketakutan. Diam yang benar terasa ringan, tidak menekan, dan tidak meninggalkan penyesalan. Kita tidak merasa kehilangan harga diri karena tidak berbicara. Justru sebaliknya, ada rasa utuh karena kita tidak mengkhianati ketenangan batin sendiri. Dari sini, kita mulai memahami bahwa berbicara bukan satu-satunya cara untuk menunjukkan kekuatan. Diam juga membuat kita lebih jujur terhadap motivasi diri. Setiap kali keinginan untuk bicara muncul, kita bisa bertanya dalam hati, apakah kata-kata ini ingin menyembuhkan atau hanya ingin melampiaskan? Apakah ini untuk memperjelas atau hanya untuk memenangkan ego? Pertanyaan sederhana ini seringkali cukup untuk membuat kita memilih diam, bukan karena tidak mampu berbicara, tetapi karena tidak ingin memperkeruh keadaan. Dalam relasi yang sehat, diam berperan sebagai penjaga keseimbangan. Tidak semua perasaan harus diucapkan saat itu juga. Ada waktu untuk berbagi, ada waktu untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Dengan memberi ruang pada diam, kita memberi kesempatan pada hubungan untuk bernafas. Kita tidak menuntut penyelesaian instan untuk setiap ketegangan kecil. Diam juga membantu kita memproses kekecewaan dengan lebih dewasa. Alih-alih langsung bereaksi, kita memberi waktu pada diri sendiri untuk memahami apa yang sebenarnya kita rasakan. Apakah ini marah, sedih, atau hanya lelah? Proses ini membuat respon kita lebih jujur dan tidak melukai diri sendiri maupun orang lain. Dalam perjalanan hidup, akan ada momen di mana usaha kita tidak dihargai, niat baik disalahpahami, dan ketulusan tidak dibalas sebagaimana mestinya. Dalam kondisi seperti ini, diam sering menjadi pelindung terbaik. Kita tidak perlu menjelaskan niat kepada semua orang. Cukup bagi diri sendiri untuk tahu bahwa kita sudah bertindak dengan benar. Diam juga mengajarkan kita tentang kepercayaan pada proses. Tidak semua hasil perlu diumumkan, tidak semua langkah perlu disaksikan. Dengan diam, kita fokus pada apa yang sedang dikerjakan, bukan pada reaksi orang lain. Kepercayaan ini membuat langkah kita lebih mantap dan tidak mudah goyah. Ketika kita berhenti bereaksi berlebihan, hidup terasa lebih sederhana. Banyak masalah yang sebelumnya terasa besar, ternyata mengecil ketika tidak terus dipikirkan dan dibicarakan. Dia membantu kita menyaring mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya kebisingan sesaat. Pada titik ini, kita mulai melihat diam bukan sebagai pengorbanan, tetapi sebagai pilihan sadar untuk hidup lebih tenang. Kita tidak kehilangan apapun dengan diam, justru kita mendapatkan ruang, kejernihan, dan kendali diri. Pada akhirnya,
Diam adalah bentuk penghormatan, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Dengan diam, kita menghormati batas emosi diri, tidak memaksakan respon ketika belum siap. Kita juga menghormati orang lain dengan tidak melontarkan kata-kata yang mungkin akan disesali kemudian hari. Sikap ini sederhana, tetapi dampaknya besar. Diam membuat kita lebih hadir. Ketika tidak sibuk berbicara atau membela diri, kita benar-benar ada dalam momen. Kita mendengar dengan penuh perhatian, mengamati dengan jernih, dan merespon dengan lebih tepat. Kehadiran seperti ini jarang, tetapi sangat berarti. Dalam dunia yang penuh kebisingan, diam adalah ruang hening yang menyelamatkan kewarasan. Kita tidak menutup diri dari realitas, tetapi memilih cara yang lebih sehat untuk menghadapinya. Dia membantu kita tetap waras di tengah tuntutan yang terus datang. Seiring waktu, kita akan menyadari bahwa tidak semua kebenaran perlu diumumkan, dan tidak semua kebijaksanaan perlu dijelaskan. Ada hal-hal yang cukup kita jalani dengan konsisten dan biarkan hasilnya berbicara. Dia memberi kepercayaan pada waktu untuk menunjukkan makna. Diam juga membantu kita berdamai dengan ketidaksempurnaan hidup. Tidak semua hal berjalan sesuai rencana, dan itu tidak apa-apa. Dengan diam, kita menerima keadaan tanpa terus melawan. Penerimaan ini bukan menyerah, tetapi bentuk ketenangan yang matang. Ketika kita memahami ini, hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi terburu-buru membuktikan diri. Kita berjalan dengan ritme sendiri, tenang, dan sadar. Dia menjadi teman, bukan musuh. Akhirnya, definisi diam yang benar tentang seberapa lama kita tidak berbicara, tetapi tentang kualitas kesadaran di balik keheningan itu. Diam yang lahir dari pemahaman akan selalu bernilai, karena ia menjaga kita tetap utuh di tengah dunia yang tak pernah benar-benar sunyi.